Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiptia dengan NIM C0D021035. Di sini saya akan mempresentasikan investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Baiklah, untuk pertama, pengertian investasi jangka panjang. PSAK nomor 13 menyatakan investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain dengan maksud untuk diperjualbelikan, sehingga pendapatan lain dari luar pendapatan operasional ataupun dengan maksud untuk menguasai perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam saham. 1. Investasi dalam bentuk saham merupakan pembelian atau penyertaan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 2. Keuntungan dalam bentuk saham, dividen, capital gain, dan keuntungan lainnya bisa berupa kontrol manajemen, yaitu hak menentukan kewajiban atas perusahaan yang dibeli. Selanjutnya, tujuan investasi jangka panjang. 1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain-lainnya. 2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. 3. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. 4. Untuk menjamin ketersediaannya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. 5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. 6. Untuk menjaga hubungan antara perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 15, investasi saham pada perusahaan asosiasi dapat dibukukan dengan berpedoman pada metode bunga perolehan atau cost dan ekuitas atau equity bergantung dari signifikan pengaruh investor. Untuk tujuan perpajakan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebut metode pembukaan investasi jangka panjang saham selain yang disebut dalam penjelasan pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPH yang menyatakan bahwa investasi saham sama halnya dengan persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan persentase kepemilikan. Selanjutnya, investasi jangka panjang dapat berupa 1. Penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. 2. Dana untuk melunasi hutang jangka panjang atau dana khusus lainnya. 3. Aset lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana keuntungan yang tidak termasuk sebagai objek PPH dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 2. Bagi perseorangan terbatas BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli dengan nilai nominal atau nilai kurs. Obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Selanjutnya, investasi dalam surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, pengusaha dapat melakukan investasi pada surat berharga yang lain. Misalnya, warkat komersial. Pencatatan pada investasi dalam warkat komersial itu hampir sama dengan obligasi. Perbedaannya kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga tersebut. Selanjutnya, investasi dalam aset lain-lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aset lain-lain, misalnya tanah dan bangunan atau properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi tersebut dapat dimasukkan untuk keperluan ekspansi masa yang akan datang. Selanjutnya,
Investasi jangka panjang dalam dana. Penanaman modal dana dapat memberikan hasil bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga atau dari deposito dan tabungan yang lain, dividen atau saham, dan sewa dari harta. Pasal 4 ayat 3 bagian H Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menyatakan penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan kecuali dari objek pajak. Baiklah, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.